Jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Yesus panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka kan dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka kan dipakai Yesus untuk kebaikanku. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan sore yang indah ini bersama-sama dalam ibadah keluarga yang kami bangun di rumah dan keluarga kami masing-masing, kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa berkati kami, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari Yosua pasal 3, ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca bagian ayat ketiga. Demikian. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Amin. Tunduk pada tuntunan Tuhan. Kita sering mendengar bagaimana Tuhan melalui Musa itu membuat mukjizat dengan membelah Laut Merah. Dan pada sore hari ini kita juga melihat bagaimana Tuhan Allah mengizinkan Yosua melakukan hal yang sama pada Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah salah satu sungai yang sangat terkenal dan bersejarah di Israel. Sungai Yordan memiliki panjang 250 km, sangat panjang. Nah, sebagai perbandingan, jarak antara Tulungagung dan Yogyakarta itu 280 km. Lebarnya itu bervariasi, ada yang sempit, ada yang lebarnya sampai 60 meter. Walaupun Sungai Yordan adalah sungai yang kecil, namun ketika Gunung Hermon yang bersalju itu saljunya mencair, maka Sungai Yordan akan meluap. Dan kondisi tersebut membahayakan untuk orang yang menyeberanginya. Saat bangsa Israel tiba di Sungai Yordan, dia akan menuju tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua. Airnya begitu deras dan meluap sampai ke tepian. Di tengah kondisi demikian, Yosua, para imam, dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk pada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian yang dibawa. Jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka para imam, Yosua, dan warga orang Israel itu juga mengikuti dari belakang. Dan mereka harus menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahulunya karena jalan yang hendak dilalui itu benar-benar belum pernah dilalui. Jadi ayat 3 dan 4 dicatat. Nah, di akhir ayat 3 dinyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi Sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Sungai Yordan itu sebak atau putus, meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka
airnya berhenti mengalir. Air yang dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali. Nah, itu setelah tabut perjanjian dibawa masuk lebih dulu ke sungai Yordan. Di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Mereka menyeberangi sungai yang kering menuju ke Yeriko. Ayat 15-16. Kunci keberhasilan mereka adalah tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka mengikuti perintah dan tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian yang mereka bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita menjalani hidup di dunia ini tentu banyak tantangan. Kita memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Marilah kita tunduk pada tuntunan Tuhan. Jika kita mengikuti tuntunannya dan petunjuknya dengan setia, kita akan mengalami mukjizat itu dalam kehidupan ini, seperti halnya umat Tuhan di masa lalu. Demikian firman Tuhan. Jangan biarkan rasa ragu itu membuat kita melupakan firman dan janjinya yang iya dan amin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak dan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sore hari ini kami belajar bersama-sama dari umat-Mu Israel yang Engkau tuntun menyeberangi sungai Yordan bersama Yosua. Mereka setia dan taat kepada tuntunan-Mu. Mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk setia dan taat akan firman-Mu, sehingga kami pun boleh mengalami mukjizat pertolongan Tuhan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Selamaku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
teguh